Yang pertama, game yang pertama terlihat kawan-kawan. sudah ada Fanny dan juga Fahramis dari Yasbi Esports. Fanny, kita tahu hero yang benar-benar naik banget namanya Kali ini sekarang. kita Mengingat akan- dengan adanya adjustment di emblem Assassin yang membuat ya, user-user video Assassin ya. itu mulai bermunculan kembali. Ini match Seperti yang kita lihat pertama sekarang di mana Link pun antara diamankan oleh Onyx Onyx Prodigy Prodigy beserta dengan lawan Joy di fase Yasbi. band pertamanya. Mungkin MDL untuk season sekarang 8 jangan ya, lupa guys, sama Angela aja. Karena ada beberapa tim yang benar-benar menggunakan Angela ini secara Oke. multifungsi, bisa ada di mid lane ataupun Oke. bisa ada di roamer. Bahkan nggak jarang ngelihat Angela ini ada di first pick. Bukan hanya Angela, bahkan Uranus juga ini bakal menjadi sini salah biasa satu hero yang harus di-notice Fanny, juga. Memang Link, tergantung di-ban. gameplay ya. Ini nggak semuanya akan sekarang ambil sih. first pick, karena sekarang untuk metanya pun menurut gue bahkan hampir dari semua hero tuh bisa digunakan, apalagi kalau power. Jadi Ini harus pemain lebih banyak tahu lah, yang harus baru-baru bisa nih. dianalisa Dari juga nih tim-tim dari baru ya masing-masing sih. playernya hero nyamannya seperti apa. Iya, harus bisa sekreativitas pertama ya, guys, mungkin ya. sih untuk bisa menemukan Di hari kedua, hero yang ternyaman makan- yang bisa dipakai juga. Baik lagi Hari menyesuaikan pertama, dengan kebutuhan dari timnya hari kedua tersebut. Dan kita lihat satu band terakhir dari Onyx Prodigy menuju ke arah Cloud yang dihilangkan. So Uranus terbuka, Angela terbuka. Karena Oke. untuk beberapa match kemarin ini Angela, Uranus selalu menjadi prioritas juga nih ya untuk Kita lihat. pick di fase pick yang pertama. Tapi untuk kali ini Coach Apa nih Chomsky, first picknya? apa Masih hero banyak yang sih akan terbuka nih diambil? sekarang. Terlihat masih ada Seperti Parshia yang mau Lancelot ambil untuk masih hero high bisa ground diambil. tergabung, mengingat juga Parshia merupakan hero nyamannya tadi untuk Yasbi. Aku nggak tahu sih Yasbi ini Angela hero mungkin apa itu ya. akan menjadi prioritas pick juga Kita oleh lihat. Yasbi Esports. Masih menunggu satu assassin yang terlepas mungkin yang nggak Ini terlihat juga pemain di baru segi ya, main Onyx ya. phase-nya ada Lancelot dan juga Hayabusa yang bisa diamankan terlebih dahulu juga kalau misalnya memang hero-hero assassin ada prioritas pick yang diambil. Oke, Arlot diamankan. Oh ya, Arlot. Explainer yang kemungkinan Sebagai bisa akan XP ditaruh di bisa explainer jadi roamer. ini, ataupun Arlot roamer beberapa kali saat lalu fleksibel juga ya, guys ya. Untuk Arlot sih masih oke lah ya untuk patch sekarang. Dia bisa cancellation dengan final slash-nya mungkin. Atau bukan hanya cancellation, dia bisa sustain banget. Vengeance-nya ini benar-benar membantu untuk ngisi darah lagi, apalagi dibantu dengan emblem, dengan sinergi emblem yang baik pastinya. Ya, Arlot ini menjadi hero yang cukup sering di-ban, bahkan dari kemarin hampir nggak pernah lepas juga. Oke. Nah ini jawaban Kalau dari mau dari Onyx beberapa ambil hero Lancelot, juga dari Xpillen nih. Yves, Walaupun nanti metode bagus. seperti Uranus atau Esmeralda itu akan unggul dari segi movementnya. Dia bisa cut wave mungkin nanti dan akan join juga dari Lihat, tim lihat. fighting. Tapi untuk landing yang strong dan perang yang lebih baik, Arlot ini bisa unggulin dengan sisi. Oke, oh. tapi ternyata Novaria Fedrin lawan beneran Novaria ya. diambil. Oke. Belum terlihat ya adanya Uranus dan juga Esmeralda. Lance Kita tahu sih, Fedrin Yasbi. beberapa saat lalu juga Kalau sudah mau. mulai sering digunakan juga di area XP lane, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya dari Onyx Prodigy masih Bagus di membawa Lance dilawan. hero-hero sustain di area jungle-nya. Novaria, hero yang bisa mengacaukan makro dari Yasbi. Wah, ada Mahka Taizi tuh. Mampu nih untuk Ju Taizi, mengimbangi dengan anjay. adanya Astral Eco yang nanti bakal ngerecokin banget Ini masih di banyak area sih. teamfight-nya. Kok Sehingga itu bakal mempersulit Yasbi Esports bisa mendapatkan hero-hero keuntungan. bagus. Tapi mereka masih memegang Valentina. Kalau misalnya mereka Ya, masih Valen ambil nih ya, boleh Astral Valen Eco sih. untuk Cuk. di area objektif. Ini roamer kayaknya si Novaria nih. Masih flex juga bisa Oke, di dilempar sini. ke roamer Apa tuh? ataupun Yes. di area mid lane. Nah, Lah. Fredrin ini kalau memang seandainya Novanya dijadiin roamer, enak Oke. banget Fredrin di jungle. Ngambil Pasti ya, bisa dipimpin oleh Fredrin. Melissa. Novanya selalu nge-follow, make sure damage Sama akan di siap. Rod. Wow, Nah kan bener. roamer Langsung cuy. diambil. Arlotnya ini bakal lebih flex, Roamer. lebih roamer, dan akan lebih terlihat Arlot juga dengan roamer, direct yang di-pick. XP di Rod. Ini ke-deny juga sih Untuk itu sebenarnya. dia nih di Rod nih untuk Yes, bisa jadi counter benar, si dari Fedrin direct yang soalnya. diambil oleh Yasbi Esports. Pemilihan hero-hero XP lane ini bakal semakin terbatas lagi. Bagus yaitu yang lawan dengan Fedrin. catatan directnya Di berada Rod di nih. area XP lane ya. Karena Onyx Prodigy masih belum membuka juga nih siapa XP lane mereka yang bakal dipilih nanti baik Jungler di yang belum peringkat tahu tiga ya. ataupun Fleksibel di juga fase sih peringkat jungler. kedua. Di Rod Kita bisa menyaksikan jadi. nih, Onyx Prodigy apa hero yang akan mereka pilih untuk bisa menjawab nih dengan adanya direct hero burst damage Lihat. fighter yang benar-benar besar banget. Dan ya ini natural counter nih dari hero-hero yang nggak punya survivability dengan escape skill yang banyak gitu. Itu bakal bisa langsung dipanis dengan adanya Abyssal Strike yang dia bisa keluarkan. Dan ya Lancelot kan. ternyata Wah, memastikan bahwa XP-nya Fedrin ternyata ada di Fedrin ya area guys ya. Ternyata Lancelot diambil ya. Match up-nya Wah, Direct gua terkecoh sama sedikit. Fredrin. Sebenarnya Nih. Direct bisa di jungle sih. Direct jungle untuk menangin objektif kan. Oke. Dengan power retribution. Oh, sudah diambil ya? Oke banget dikombinasikan dengan Abyssal Strike-nya. Kadita yang tutup untuk fase band yang kedua, band keempat untuk Onyx Prodigy ya, karena memang belum ada juga sosok mid laner yang terlihat. Mungkin ya kita bisa asumsikan kalau daerah ini di jungle, berarti Fredrin akan ada di XP lane. Nah match up-nya juga kan ke arah Fredrin, Arlot lawannya Fredrin. Harusnya dia nggak kalah dari segi mobilitas. Power clear dari keduanya sama-sama lambat lah bisa dibilang, nggak yang fast clear. Jadi tergantung emblemnya, kalau memang dia mau pakai Conclusive Blast itu benar-benar bakal membantu untuk segi power clear-nya. Tapi
tapi ya dia akan ngebuang sustain dari Brave Smith. Nah ini tergantung lagi nih dari playernya mau main hero-nya kayak gimana. Iya bener banget sih, terutama Brave Smith dengan 5% ya HP yang didapatkan ketika dia menggunakan skill ke arah hero lawan itu benar-benar Kadita di band ya. hero dengan skill-skill yang cepat gitu seperti Arrow dengan Vengeance ya itu bisa sustain banget. Tapi Emang kali OP ini, Kadita Kuva sekarang. yang dihilangkan dari YSB Esports, apakah mereka akan membawa hero-hero yang punya dash ability kembali Kayak nih untuk Kurva. epic dan kelimanya nih? Kuva di band. Kalau ditanya Assassin paling sisa Hayabusa ya. Tapi sempat muncul juga kemarin seperti Karina. Dan jujur Karina di game kali ini kalau memang Yasbi mau ambil Karina sebagai jungle-nya ya, menurut gua agak kurang karena Lancelot kan dia dari skill damage-nya bukan Iya. hanya dari basic attack. Fredrin sama ada Novaria juga. Takutnya Karina malah kepegang nanti. Jadi potensial untuk kalau emang assassin paling ke arah Fanny ke arah Hayabusa maksudnya. Hayabusa ya. Lebih ke Hayabusa sih. Open. Tapi ya kalau memang seandainya directing di jungle juga gue bakal lebih setuju dengan kontes retribution yang lebih enak lah ngelawan Lancelot atau mungkin Hellcat kali ya. Kalau emang mau di Oh, Hellcat boleh sih. Iya, masih banyak kemungkinan juga, tapi ya Hayabusa di satu ban. assassin terakhir yang Di. tertinggal tadi yang belum diamankan langsung di ban di fase ban kedua dari Onyx Prodigy. Mereka nggak mau nih ya untuk match up lawan hero-hero yang punya movements yang benar-benar tinggi banget gitu untuk bisa nge-reach in and out-nya mudah juga. Hayabusa adalah wise choice banget untuk dilakukan banning di ban yang terakhir oleh Onyx Prodigy. Sementara YSB Esports satu ban terakhir yang masih dibutuhkan oleh Onyx Prodigy. Mungkin roamer-roamer lagi sih karena dari segi roamer pick off pun masih cukup banyak yang terbuka. Ada Franco, ada Kaja pun yang bisa diamankan oleh YSB Esports agar setidaknya nanti nggak ada power nih dari Kaja yang bisa aja nanti Iron Hook-nya itu bakal ngerepotin banget ke arah Melissa ketika teamfight tercipta. mungkin dengan hero-hero yang butuh timing roamernya itu enak banget karena ada Fredrin di bagian depan. Atlas juga masuk sebenarnya untuk salah satu hero heavy cross control dari 3 hero ini. Cow. Ya mungkin Melissa Cow punya di ban range ya? yang jauh, tapi kayak Dairat dan Arlot ini akan selalu nge-show di pandangan dari Onyx. Jadi bisa banget kalau emang mau dikasih Atlas dengan crowd control yang besar. Tapi Cow ya pick off yang mengerikan adanya Lancelot dan follow up damage dari Novaria yang bisa dengan range cukup jauh. Dia akan selalu hadir hampir dari setiap pertarungan, mungkin cukup berbahaya. Ya kalau ngomongin pick up suppressnya masih ada sebenarnya. Masih ada ya tadi Fanny dari Kaja dan juga dari Franco. Tapi permasalahannya mungkin kalau untuk Onyx, Fredrinnya kalah jalan, Franco-nya nanti akan susah untuk memimpin rotasi kecuali memang Iron Hook-nya benar-benar oke. Kaja. Iya, Kaja masih enak sih. Kaja sebagai pick 4 dari Onyx Prodigy. Mereka membawa satu hero yang kita tahu ya bisa untuk memberikan efek suppress dengan Divine Judgment-nya dan menurut Iya, aku Romak Onyx sama Prodigy jungler. kekurangan sih, satu hero burst damage. Hero, Dia bukan merupakan Hero hero mah yang udah. base. Dia Jungler masih butuh sama ya, Kari sebagai last pick itu bagus maginya. banget mengingat dari Yasmin pun udah ngamanin marksman mereka, nggak mungkin lagi mengambil Kari untuk di pick keempat dan kelimanya. Dan YSB Esports mereka masih membutuhkan mid laner. Sosok mid laner seperti apa yang mereka akan bawa? Apakah support mid laner ataupun hero-hero magical damage mid laner? Karena Parsha masih available harusnya kalau misalnya mereka mau main high ground untuk bisa mempertahankan lini belakang mereka apabila terkena efek pressure yang besar. Tapi Valen cukup mahal juga. Bisa IMU ke arah Divine Judgment, ke arah Astral Eagle. Wah, Tapi ya Florin ya. juga Parsha Ah, yang Dirot. diamankan. Mereka Dirot masih jungler membawa atau itu? roamer support di sini yang terlihat. Roamer ya. support. Berarti menunjukkan bahwa Direct ini akan Si Florin ini emang tidak bisa dikontak dengan dominan, Mungkin cok. masalahnya sama kayak dari Onyx, frontlinernya akan sedikit kurang mengandalkan XP laner. Iya. Dan apalagi XP laner ini kan clearnya lama ya, dari Lama. keduanya ini dia nggak bisa yang cut wave jalan gitu, Betul. beda lah, dia nggak punya mobilitas yang tinggi. Tapi dengan Langsung 1-1. Oke. nice banget dengan Kaja yang mungkin biasanya kita lihat Kaja carry, kali ini Jui dipakai Taizi Kaja ini dan one-one. jungler kali ya. Otomatis weakness point akan pecah sih ketika adanya Divine Judgment yang ditarik tadi. Iya, dan itulah dia 10 pilihan hero untuk di game pertama, match pertama kita antara Onyx Prodigy versus YSB Esports. Dan terlihat ya Talos Predictions bahwa ini masih prediksi aja karena kita melihat juga dari data di season kemarin di mana 2-0 untuk Reddit Overkill untuk Onyx, di mana Limcocho 2-1 untuk YSB Esports untuk di game yang pertama. Jadi siapa nih kira-kira yang bisa mendapatkan kemenangan untuk di game yang pertama? Jadi kira kita akan lihat juga, dan inilah dia match versus antara kedua belah tim. DQ dengan Arlotnya, Abe, Melissa, Akan Randall, Farsha, di-hot Lizzie, untuk dan itu, Cok. Ki, Si jungler. Sementara dari Onyx Prodigy ini benar-benar strategi yang benar-benar kuat banget sih. Tapi Dengan dari pick dark off pick, mereka milikin juga dengan membawa Onyx Kaja, Prodigy ini One-One. menang Kita sih. tahu One-One Dari meskipun pick-picknya nih menerima beberapa knocks bagus di semua awal hero-nya. patch Kita tahu lah terakhir, nanti tapi ya, dia kita masih lihat menjadi hero yang ke dalam benar-benar gamenya, bisa guys, ya. ngasih momen di kemenangan. Dan ya
Kita Langsung bisa saja menuju skill ke gamenya. knockout di game yang pertama, Onyx Prodigy Oh, versus iya. Yasbi Esports. Lihat. Mungkin tensinya akan lebih panas di area turtle nanti. Karena untuk di awal, Yah. menurut gua rotasi-rotasi yang Paus, tidak Cok. bisa. Dua-duanya bukan Ikan tipe paus, yang ikan paus. harassment. Mungkin bahkan dari Onyx kali ya. Onyx akan lebih bisa agresif dengan Betul. hero-heronya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari late game, One dan juga Melissa, ini adalah hero yang tipikal butuh item lah. Ya. Walaupun dua-duanya sama-sama pakai Inspire. Dan kalau ngomongin soal Inspire, dari kemarin tuh udah banyak banget yang pakai talent keduanya tuh pakai Pull Yourself Together. Oke. Mungkin karena Inspire ini adalah satu-satunya ya defensif dan juga ofensif bisa dibilang. Kenapa Betul. gue bilang defensif? Karena ada life steal yang bisa ngebalikin darah dia. Apalagi kalau untuk one dengan attack speed yang cepat, dia larinya juga cepat. Makanya ada beberapa yang masih pakai Pull Yourself Together. Ya, jadi pemilihan emblem terutama untuk talent keduanya untuk di area gold lane untuk marksman gitu ya. Itu sebenarnya masih banyak banget sih yang bisa dipilih. Baik lagi memenuhi kebutuhan kalian. Beberapa waktu lalu juga kita sering banget lihat di mana Tenacity menjadi pilihan utama karena ya balik lagi Tenacity merupakan talent kedua yang setara memberikan seperti 18 physical armor serta magical defense itu benar-benar gede banget, tapi ya dengan ada Pull Yourself Together ini membuat cooldown dari battle spell yang diambil sama kedua marksman akan semakin cepat. Seperti yang Dimitri bilang. Oh, masih nunggu. Oke. Lanjut lagi ke gamenya. Battle spellnya. Oke, start dari jungle. Wow. Oke, di Rod sebagai jungler di sini dipakai oleh Menarik, gue biasa Jai Taizi. pakai killing spree dia. Atau dia pakai lethal ignition enggak? Jui ya. Ignition jarang. Di Taizi. Karena dia damage-nya udah cukup. Si Boy sustain doang yang jadi dicari jungler di Onyx Prodigy Senjata sini ya. dengan Brave Smith mungkin yang lebih pasti ya. Boy, dapetin boy. darah yang lebih pasti. Boy. Karena kalau kill spree kan kalau dia dapetin kill, Ya. baru dia dapetin darah. Lihat Lancelotnya. Akankah bersinar di sini? Mungkin sama temennya dengan Brave Smith ini make sure darahnya akan lebih sustain ketika fight. Oke, kalau menurut aku Juicy ini bakal build lebih ke arah defense sih. Jadi kalau nggak hybrid Si ya lebih AB ke arah defense. Karena PSD. dari segi draft PSB ini kekurangan banget frontlaner mereka. Mereka nggak bisa untuk mengutamakan Arlot sebagai hero yang ada di bagian depan. Karena kita tahu Arlot nggak sesustain itu loh untuk bisa nahan semua damage yang masuk. Meskipun ada Florin sebagai salah satu sosok healer Sing. juga. Tapi untuk di area top lane sana AB coba Mau digas kah? dapatkan nice vision di area belakang. Boy coba untuk engage mundur ke arah bagian belakang AB. Dipaksakan untuk mundur bermain lebih aman lagi. Tapi lihat minionnya ini coba untuk ditahan. Kok ada di-freeze Kiyi ini? oleh di bagian top lane sana. Iya, lebih agresif dari Onyx karena kaja yang dia bawa. Dia bisa nge-follow Lancelotnya, mungkin dia bisa ngeharas dan Yep. kalau untuk Yasbi mungkin metode GB dulu ya, game boosting di arah Jai gold lane, apalagi Florin Taizi. bisa nge-heal terus-terusan mungkin bisa jadi poin utama. Ya, bisa jadi poin utama tapi lagi-lagi Si Ebe langsung flashback oleh si Boy. di bagian top lane sana dengan begitu cepatnya. Karena mengingat tadi bal bantuan yang telah diterima oleh AB ini sudah mulai bergerak kembali ke sisi lain membuat dirinya tertik. Di menit yang pertama tadi oleh teman dari Onyx. Oke, Taktel. Apakah dia diamankan oleh Yasbi Di kontes Esport? doang, diganggu-ganggu doang, tapi karena nggak ada power retribution harusnya masih Oke, masih diamankan masih bisa oleh dapetin turtle dia secara free. Yasbi Sport ya guys ya. Untuk lot pertama. Taktel pertama. Prodigy ini benar-benar menunjukkan Seperti ya, biasa di sini skor masih 1-0 di menit 2. Tenacity ternyata dari One Lihat One emblem. Catat emblem. Melisanya Ya. lebih mementingkan Oke, defense Lancelot yang begitu. pasti, Iya, ya, pasti. defense dari, Hmm. dan juga physical defense Tenacity. Sebenarnya nggak ada masalah juga sistemnya, jadi ya dia tahu karena ganking mungkin sering banget terjadi dan Tenacity ini bisa menyelamatkan mereka. Untuk mid laner nih ada sedikit perbedaan. Novarianya menggunakan emblem dasar assassin yang artinya dia punya lari lebih cepat daripada Parsia. Di talent pertamanya pun Parsia menggunakan penetrasi. Nah, sedangkan kalau dari Novaria Kok tahu aku Melisa ada emblem tanknya. pasti akan lebih cepat dari Novaria. Parsianya mengandalkan wings by wings doang. Sama one ya, sama ya. kalau kita lihat dari Hmm. emblem ya, ini Novaria punya 9% movement speed tambah. Ditarik. Sebagai top lane sana, Di roadnya ditarik tapi tidak ada efek guys ya. Dibalas dibalikin. dibuka, coba memberikan diri ke area Dia belakang. Masih cukup aman untuk melakukan Masih defense. tebal ya guys ya di roadnya guys ya. Lap stealnya jalan. Dari Juicy-nya dengan bawa Festival of Blood sama Brave itu benar-benar tebal banget. Oke, dia pakai Inspire di talent pertama, cooldownnya lebih cepat dari Juicy-nya. Ini bedanya ya, kalau misalkan pakai emblem dasar fighter dan Iya. pakai Festival of Blood dengan dapetin total mungkin 8 kill, itu dia udah kayak punya 12 S. Ya, tapi terlihat Madus yang connect ke arah bagian depan sana, tapi Wih, udah sempat terbang guys ya one-one-nya. di area belakang Oke. sendiri. Lompat nih ke arah Cherry tapi masih bisa dipaksakan untuk mundur. Satu sama ya. Beberapa saat lalu juga Ada teriakan dipastikan di mana dari Prodigy tim. yang sempat memegang first blood ini benar-benar terkena pressure di area gold lane-nya. Mereka dipaksakan untuk bermain lebih aman lagi karena dengan tertek
knockdown-nya di barusan membuat di bakal lebih lama lagi untuk mendapatkan snowballingnya. Seperti biasa Fedrin tinggal. Tinggal DQ terpaksa untuk isi di arah mid lane-nya. Droning lagi. Dialin lagi. Oke, Feather Ice Strike, Owen di sana menahan semua damage yang masuk. Terlihat Astral Recall yang dikeluarkan sedikit demi sedikit setidaknya agar Oke, turtle kedua. kena pokingan damage. Di sini akan jadi kontes nih, ada kontes nih. Dan juga Boy Turtle kedua ya guys ya. bawah sana, DQ berada di Wih, boh sakit tuh. Recall Novaria. belum maksimal karena masih Paling males aku Novaria tuh bisa nyicil-nyicil dari jauh, bah. di badan. Hmm. Masuk dengan Vengeance ke arah belakang Oke. DQ. Coba untuk memberikan pokingan damage kepada Lutfi, tapi Juicy sudah mulai bergabung kembali Phantom Execution dan final flash dan efek stun Boy. Sunrock dikeluarkan tapi masih Kel- dapat contribution-nya oleh seorang Juicy. Boy, one last hit. Where are you running? Mana kau boy? Boy, boy. Terkena gocek. Ya, sih. Dia kabur lagi dari Fighter Masih diamankan oleh tim Yasbi guys ya. Oleh Dirot dengan hat-trick on point. Wih, ini Marga Taizi nih boy. Menurut gua oke banget ya dengan hero-heronya mereka. Nggak dilakukan lagi. Gua kadang masih bingung juga di turtle kedua ini memang jadi tempat kritikal untuk mirroring atau enggak, karena biasanya itu muncul di menit kelima Gold Shield Turret yang sudah muncul ya, udah mulai hilang. Jadi kalau nggak diambil tuh sayang. Tapi ternyata nggak, mereka memilih untuk kontes sehingga Gold Shield Turret di top lane tadi di bottom lane nggak ada yang dapat. Ya, dan dari segi team fight pun menurut aku ya, dengan draft yang dipakai sama Yasmin Esports, mereka kuat banget loh. Kalau misalnya mau kontes objektif dengan Parsha, dengan adanya Armor dan juga Dyrus, dan Dyrus tadi berada di bagian depan, dan ya armor break-nya ini loh yang benar-benar bisa nge-melt down siapapun Dayakot. dan terkena efeknya. Dan Onyx Prodigy Cemas kode kata Dayakot. dugaannya di luar dari statistik yang tadi kita lihat juga, Onyx Prodigy terkena tekanan meskipun dari gate gold belum terkena Gila skor masih menit 5 2-1. lagi. GG. Ya, untuk rotasinya pun mereka terbilang lebih memimpin lah. Mereka lebih rapi, nggak ada turret yang hancur. Nah, ini udah sampai di menit 5 dan belum ada turret yang hancur. Otomatis dari kedua ini bermain lumayan safety bisa dibilang. Nggak ada mau yang trading gitu kan. Karena biasa kita sering lihat. Oh dia all in kayak Melisa nih. Ataupun ya, Udah siap-siap nih. tapi ini benar-benar nggak ada dan udah mulai ternyata 5-man gang, 4-man gang ke arah top lane. Ya, terlihat Ah, Foreman hancur Singh kayaknya. top lane sana, Madok Surik, Karol Uhuh. berusaha untuk mundur. Coba untuk menghancurkan atau turret, tapi dengan dua player yang Inspire aktif, si mereka mampu untuk Melisanya. menutup serangan dari Onyx Prodigy. Ternyata Nggak ada dari spell. bagian tengah Oke, bentar lagi ada turtle ketiga ya guys ya. buka tepat ke arah DQ, balik lagi bagian top lane. Foreman move terlihat dari Yasmin Esports, coba untuk mendapatkan informasi terlebih dahulu. Owen terima pocket Owen damage yang buka cukup map sakit, deh. tapi masih bisa Wih, sesuatu kayak mau dibalikin nih. waktu yang tepat Mau saat diambil di atas Di nih. bagian bawah ada Oke. Boy yang coba untuk sprint post, tapi Soal ini Raja dibuka di one last hit, berhasil dari one tak dikasih main di sini, Cok. di engage ke arah Owen. Emerson Strike dikeluarkan, masih bisa menghindar Owennya. Mundur ke area belakang, tapi sepertinya mereka harus merelakan objektif taruh di bagian top lane. Setidaknya ada pertukaran di bagian bawah, Lin. Ini enak, Cok. Si ada Parsa nih. Keduanya mid lane-nya masih aman. Monter 1-1. Bedanya turtle tuh. Turtle yang di set up oleh Oke, setup oleh ini bakal oleh menjadi tim satu kompetisi Onyx di Prodigy guys ya. offense-nya, karena turret ditukar turret. Ke Namun tukar. turtle-nya ini nggak ada kompensasi sama sekali. Oke, diamankan oleh Onyx sih guys ya. Dan di Meh. Jasmine ke arah belakang sana, coba untuk menangkap Roundel, belum ada Wow. peluang damage, terkena efek. Uh. Feather Ice Strike, coba untuk lari ke arah bagian belakang, Feather Execution untuk defensif, tapi Owen tertinggal dan juga Lutfi. Presto Wrath digunakan, hanya bisa menahan sedikit damage saja yang masuk. Hanya tersisa satu bar SP, tapi coba dipaksakan kembali. Emerson Strike dari Juicy ke arah bagian belakang. Lutfi coba untuk menahan semua damage dari final. Mendapatkan dua Tapi terbang ya. Tapi enggak sakit. Dicoba untuk mempick up Juicy, terlalu tanky. Masih ada Boy coba untuk melakukan defensif terhadap power pop yang dia miliki, tapi untungnya masih bisa diamankan oleh Yasmin Esports. Wow, ini Gila ya SB Sport nih guys. sebenarnya dive-in yang tadi dilakukan sama Juicy, dia tahu nih power dia tuh kuat banget, darahnya masih penuh. Nggak Sini ada aku melihat adjustment. si itu bagus Cok di road nah. Akhirnya Melawan bisa bikin lane C gini untuk sama ke Fedrin. arah depan. Dari segi item, udah ada Thunderbird nih dari Arnold DQ, dia bisa lebih sustain lagi dan ada damage. Jangan lupakan damage dari Thunderbird ini lumayan sakit dan juga ada efek slow. Fear Hammer untuk penetrasinya. Awas. Kalau kita compare dengan Abe. dari Lutfi, fokus ke arah defense memang itulah biasa template dari Fredrin. Dominance Ice dia punya defense tambahan juga pastinya dari physical. Nah, yang jadi masalah mungkin dari kedua marksman nih, itemnya nggak berbeda jauh, tapi mobilitas dari One ini benar-benar terbatas. Mengandalkan dari Kaja, bahkan Silence Rope terpaksa dibuild di item ketiga. Wow, silence drop ya untuk menghindari damage dari Feather Effect juga pastinya, karena dari tadi kita lihat gimana Roundel yang langsung membuka Feather Ice Strike-nya ketika D-nya terlihat dan ada di dalam jangkauan Feather Ice Strike. Tapi di Oke. coba untuk Turret atas dihancurkan guys ya. Owen yang memberikan backup Tanpa ada perlawanan. belakang. Masih menunggu vision yang terlihat dari teman-teman Yasmin Esports di area tengah
Padahal dari draft pick sama hero-hero ini menang Onyx ya. Tapi ini masih megang coy Yasbi nih. Damage-nya. Oke, ada lot pertama ya guys ya. Aja. Tarik. Buka ulti di situ. Dibalikin. Damage-nya kurang masih one-one-nya. Masih bisa mundur dan kondisi 4 lawan 5. Lot terbuka untuk Yasbi. Wah, ini mahal banget. Gak ada Divine Judgment, gak ada Crossbow of Tank. Dan bahkan Lutfi hanya seorang diri berada di bagian depan sana. Cherry hanya di bagian belakang. Final Flash dibuka karena Lutfi. Tapi damage yang masuk adalah Cherry terlalu sakit. Flicker untuk defensif. Deki karena bagian belakang sana terkena efek Maddox yang dipegang oleh FP. Looking Pomor ke bagian belakang. Deki 1-3. Vengeance melawan Si Deki cok. ternyata dirinya melakukan tindakan yang Penzoningan sangat bagus guys ya. Sampai balik 4 orang. Tanpa ada itu kontes turtle lagi. Turtle lot. Sebenarnya untuk Lord pertama, kalau ditanya masih bisa di defense atau enggak, jawabannya menurut gua masih bisa. Ada Novaria, Soalnya masih lembut ya guys ya. Si lot masih aman jadi ya. akan semakin lebih Masih aman sih, masih bisa defend dari Onyx. ini bisa ngebantu walaupun Ini kuncinya Onyx mau menang sih Pasha sih. dan kalau ketika dia Pasha itu sama si ke belakang dengan lebih apa ya? dengan adanya Poison Shark. Namun metode defense Si dari Florin. Nah, itu ya, supportnya tuh. karena masih ada hero Support sama magenya sih kalau mati sih ya itu boleh dipaksa war loh. buang Peter Extraction buat Poki, itu bakal jadi masalah untuk teman-teman Onyx. Dilihat. Bavaria nih. Di sini Lancelot itu ya guys ya. Clear. Bisa sebagai jungler gitulah. Di sini aku lihat lance-nya kurang wow. Biasa tuh ada yang wow masih pakai lance. Hancur guys ya di bawah. Lot bawah hancur. Dengan lot pertama. Dikat oleh Lancelot. Meskipun ada kompensasi yang di bagian top lane sana yang berhasil diajukan oleh Boy, tapi semua jungle creep diamankan oleh Yasbi Sports yang dimiliki oleh Onyx. Gila kuat juga Yasbi nih. Walaupun tetap rugi, ini lot pertama yang biasanya tuh dipakai untuk ngabisin spoiler turret. Betul. Nyatanya ini dapat base turret di arah bottom lane, apalagi ini XP-nya kan bukan tipe yang bisa kontrol lane jauh gitu kan, bukan yang bisa split push. Maka dari itu dengan adanya satu base turret yang tumbang, ini bakal menjadi keuntungan banget nih untuk Yasbi. Walaupun Lordnya objektif selanjutnya ada di bottom lane dan itu Dicek. ngebantu Wah, ada orang kata. bisa kontrol dari lane bottom lane-nya. Nah, untuk sekarang menurut lu memang dari Yasbi nggak boleh kendori pressure. Dia nggak boleh sampai ngelepas dari zona-zona yang harus diamankan. Kayak sekarang contohnya Onyx udah mengisi zona-zona di sekitar objektif yang akan muncul nanti dari Lord yang kedua. Ya, dan kalau aku lihat ya dari Onyx Prodigy mereka dengan membawa Lancelot yang selalu melakukan push ini emang keuntungan utama nih. Terlihat dari draft yang dimiliki sama Yasbi Sports, mereka nggak bisa berpisah loh. Mereka nggak bisa main 1-4 karena kalau misalnya main 1-4 itu nggak akan maksimal. Wah, ada orang kata. Sifat yang akan mereka Tembus kali cok Dev. depan 3 player terlihat. Masuk dari final flash, 2 orang terkena damage-nya Wah. di Crossbow of Tank berhasil dihindarin. Dan informasi yang mahal meskipun Boy untuk kali ini coba untuk escape, menghindari 5 player move tapi Flicker cara yang salah sepertinya. Di timing yang kurang tepat dari Deki dan informasi yang mahal, Deki nggak punya Flicker untuk 2 menit ke depan, Lim. Terlalu semangat ya tadi, terlalu semangat bisa kejar ya. Adrenalin rush ya, dan bahkan Diain. KJ Flicker. Flicker untuk defensive udah Tapi ulti Melissa, ulti Fasha, ulti sama Ahlot sama Florin dah keluar dah. untuk Owen yang akan Udah ada lagi dah Fasha nih. Biji bakal cukup susah untuk bisa mempertahankan Lord. Yang kedua, Oke, Final pakai. Strike membuat beberapa player dari Onyx Prodigy dipaksa Kali hit lagi tuh. damage dari Astralico yang masuk ke arah Roundel terlalu sakit damage-nya. Lutfi berada di bagian depan, laju di bagian jauh. Ini diuntungkan untuk Onyx Ini ada retri nih, 20.000 HP tersisa. Lutfi coba untuk memberikan vision sebanyak mungkin. Dipaksa war dulu ya. Datang dari arah river sana. Dipaksa war. Harus mundur. Agak berat nih kalau nak itu. Boy, keberadaannya nggak ada yang tahu. Terkena efek knock up. Oh, coba Dipaksa war. Mana sana dapat nyawa, tapi dia terpanggil lagi dengan Wih. Tank dan Lord. Wah. Secure oleh Retrinya on point cok Taizi nih. Boy mencoba untuk escape, melarikan diri dari sergapan 4 player Yasbi Esports. Kelas. Masih up level juga. Si Joy Taizi cok. Di waktu yang bersamaan bergerak di bagian bottom lane. Gak ada burst damage, mungkin ini yang terjadi dari Onyx. Divine Judgment yang belum pernah gue lihat satupun Divine Judgment yang efektif. Maka dari itu one-one-nya harus punya item yang lebih banyak lagi. Mungkin nanti dengan Malefic Roar
Wah nih bisa, belum bisa end sih, belum bisa end. Belum bisa. Tapi hancur atas hancur. Mid belum tahu sih. Oke. Gila. Pasanya langsung mati. Gila boy. Habis ini si boy ini kurang ya. Tadi itu lumayan cok tadi. Udah retry-nya cok, kalah cok. Segitu ya. Oke hancur, botak cok. Turret itu Onyx Prodigy, botak. Dari segi item pun udah mulai full item nih dari beberapa player juga, bahkan dari Onyx pun ada lane slot nih, udah hampir full slot, 6 slot item dengan full damage-nya. Penetrasi yang pastinya cukup dari lane slotnya Boy, dia punya War Axe, dia punya Malefic Roar dan Hunter Strike. 3 item penetrasi yang cukup banget. Lot ketiga N, lot 3 N, dapat N nih. Damage nanti yang diberikan. Dan slotnya ini udah punya damage yang harus dikhawatirkan bahkan dari teman-teman Yasbi. Tapi Frontlaner dari Yasbi ini terhitung lumayan strong karena direct dari Beast. Dairot. Si Jai Taizi ini katanya on point cok. Apalagi jangan lupakan ada heal dari Florin yang benar-benar ini global presence yang bisa ngancurin kalkulasi. Terlebih untuk kelas Bonteng lah. Gua belum lihat dari pertama kelas Bonteng ini yang bisa dapetin 1 kill bahkan. Ya, belum dapetin 1 kill dan ya aku sadarin Lim ya, ini karena Atanasif adalah item yang diprioritaskan tadi untuk di. Jadi damage yang dihasilkan nggak maksimal gitu. Ketika defense husbandnya dapetin orang, crossbow-nya pecah, nggak bisa langsung nge-pick off. Ini one-one-nya kurang damage gitu ya. Sama ini kuncinya Florin sama Parsha. Bisa lebih Menang, menik, comeback. yang lebih besar ya ketika player tertangkap Melisanya enggak lah. dari Ini yang PR nih, Alot juga Alot. kedatangan Lord Dah semua dah. yang akan segera hadir Kuncinya di sudah. top lane sana. Deku berada di bagian depan. Nih tah. Lot ketiga sudah muncul. Ini pokingan dari Ini ada kontes nih pasti. harus dimaksimalkan sih. Minimal kena ke arah backliner ya. Meskipun ada Florin tapi seenggaknya pokingan demi pokingan akan membuat Yasbi bakal susah untuk bisa menangkan setupnya. Sebenarnya 3-2 pun efektif sih, dan wah di top lane final selesai ternyata. Oke, terlihat ada Federasi yang dibuka. Lutfi, flicker out defensif. Oke. Tapi terlalu tanky. Deki, seorang dari bagian depan berhasil mendapatkan Lord ternyata untuk ketiga kalinya oleh Joyce. Gila Joyce nih. Mereka sadar di bagian bawah. Lihat split push yang coba dilakukan oleh Lady. Sepertinya akan mendapatkan keuntungan inner turret kedua untuk Onyx Prodigy dan akan memperpanjang lagi nafas mereka sedikit saja karena Lord bergerak bersamaan di area tengah di menit yang ke-17 ini. Sebenarnya ini metode yang menurutku bisa dilakukan dari Lord pertama, bahkan dari Onyx 32 ini metode yang paling efektif. Kenapa? Karena kalau mereka war besar, menurutku nggak akan sanggup untuk melawan teamfight dari Yasbi. Tapi kalau pick off, mereka punya Kaja, mereka bisa diunggulin lagi. Dan lihat Florinnya aja udah Florin. Wih, Florin aja bisa nahan gila kayak gana. ada lagi gitu Ranger SP-nya karena lagi-lagi efek heal yang dihasilkan. Ini benar-benar membuat Florin susah untuk bisa take down dengan Bloom yang selalu memberikan efek global healingnya. Tapi ya Florin nggak ada mati cuy. area bagian mid lane, Rondel bersiap Mau dipaksa war, mau dipaksa end nggak? gagal dari Deki. Astral Recall yang sedikit demi sedikit mempoking damage dan Oke, minion banyak masuk. Boy coba untuk maju ke arah bagian depan tapi Oke, Melissa. nggak punya flash. Damage Melissa. Owen menggagalkan. Federasi N. tapi 2 match N. menjadi milik Yasbi. Oke, match pertama diamankan oleh Yasbi Esports ya guys ya. dibuka oleh Yasbi. Menarik banget karena memang dengan konsep draft yang unik lah, bisa dibilang dengan Florin dan 1-0 juga guys ya. mereka strong banget dari segi objektif, mereka strong banget dari Lanjut lagi segi, ke team fight match juga. kedua ya guys ya, antara Onyx Prodigy lawan Yasbi.